خير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarak nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Waqad qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dham ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wa qala aidan, walladzina taba'u alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurat wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadha'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Sadaqallahul adzim. Yang kami hormati Bapak Camat Kemayoran, Bapak Diki Suherlan, yang setia mendampingi kita di masjid-masjid yang ada di Kemayoran. Semoga beliau sehat selalu, diberi kemudahan oleh Allah untuk membimbing Kemayoran menjadi Kemayoran yang terbaik. Yang kami hormati Bapak Lurah kita, Lurah Sumur Batu, Bapak Haji Nur Hadiat, juga para kiai dari MUI, dari DMI Kemayoran, Bapak Haji Bambang Subroto, MUI Kemayoran, Bapak Haji Muhammad Thoyib. Beliau sedang udzur, kebetulan beliau kurang sehat. Kita doain bersama, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan beliau dengan sembuh yang tidak merasakan sakit dan maksimal dalam tugas dan ibadah. Yang kami hormati para kiai, para guru dari 8 masjid yang ada di Sumur Batu, utamanya Masjid Fatahillah. Bapak Saiful Bahri ini ketua baru, pas Agustus kemarin, malam 17 Agustus beliau terpilih sebagai ketua Masjid Fatahillah, dan alhamdulillah telah menyampaikan kata sambutannya sekaligus MC. Kita doain
pengurus masjid yang masih muda, semangat dan semangat, kelak bisa mengganti kita-kita yang sudah mulai udur. Di Sumur Batu ada 2 yang baru, yang kedua Masjid Raya Al-Mustaqim, Bapak Haji Slamet Budianto, dan alhamdulillah hadir. Alhamdulillah berdiri mengenalkan masjid, ketua masjid baru Masjid Raya Al-Mustaqim. Yang kami hormati juga Masjid Al-Fatah. Mana Al-Fatah ini? Masjid Al-Fatah ada, alhamdulillah. Oh, sekarang Pak Bambang Utoya sekarang menjadi Masjid Al-Fatah. Kemarin pas pemilihan izin Pak, nggak datang saya Pak. Kemudian Masjid Hidayatullah, Masjid Al-Furqon, alhamdulillah. Masjid Muhajirin Berlian, Masjid Muhajirin Berlian, Masjid Al-Iman, Masjid Al-Iman, kemudian Masjid Al-Ikhlas, alhamdulillah semua hadir, serta musola-musola. 8 musola yang ada di Sumur Batu. Insya Allah masjid musola setiap silaturahmi subuh insya Allah berkenan hadir, karena merasa betul pentingnya silaturahim. Ya paling tidak cara yang paling gampang untuk meraih pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyambung silaturahim. Yang kami hormati juga RW dari RW 01 sampai RW 08. Di belakang juga ada RW 02, Bunda Hajah Sri Mulyana juga hadir, duduk di paling depan itu. Alhamdulillah. Juga Ketua LMK Sumur Batu. Ketua LMK Sumur Batu hadir nggak? Hadir, alhamdulillah. Izin Pak Camat, kami menyapa satu persatu seperti ini, maksudnya ya supaya hadir. Setiap ketemuan supaya hadir, karena kalau nggak hadir disapa, nggak ada yang mewakili, biasanya nggak enak sendiri gitu. Tapi kalau ada yang mewakili, alhamdulillah ada yang hadir. Juga Bapak Ibu, termasuk Sirajul Ummahat dan sebagainya yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Kesempatan yang berbahagia kali ini, marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin, rahmat, nikmat serta kekuatan yang Allah berikan, sehingga alhamdulillah kita semua dipilih oleh Allah, kita semua ditakdirkan oleh Allah bisa duduk bersama Pak Camat di Masjid Fatahillah. Harapannya semoga MUI, DMI, DKM masjid, jamaah masjid bisa duduk bersama seperti ini dalam rangka melaksanakan apa yang Allah perintahkan dalam surat 8 ayat 60. Allah berfirman, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum. Siapkan olehmu untuk menghadapi mereka dari segala kemampuan yang kamu miliki, wa min ribatil khail, dan dari kuda-kuda yang ditambatkan. Kuda-kuda yang ditambatkan itu sumber insan. Sumber insan yang ada di Kemayoran, di Sumur Batu ini ada MUI, ada DMI, ada NO, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Al-Irsad. Kalau mereka semua bersatu dan tampak bersatu seperti subuh bersama seperti ini,
turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum, bergetar musuh Allah, bergetar musuh kalian. Tapi kalau kita nggak bisa bersatu, kita nggak bisa bermusafahah, kita nggak bisa bersalaman satu sama lain, maka yang ada takun fitnatun wa fasadun kabir. Yang ada fitnah, yang ada kerusakan besar. Alhamdulillah dan alhamdulillah, kata Pak Samad 2 kali, alhamdulillah dan alhamdulillah. Kemayoran, Sumur Batu bisa guyup dalam silaturahim. Mudah-mudahan melalui silaturahim seperti inilah keberkahan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan pada teladan umat, junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun, membimbing, mengantarkan kita pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini bersamaan dengan 28 Rabiul Awal, itu dalam spanduk yang ada di depan kita. Berarti masih berada di suasana Rabiul Awal 1447 Hijriah. Kita semua tahu bahwa di Rabiul Awal itu Allah lahirkan hamba Allah, manusia satu-satunya yang dikenal di dunia langit, satu-satunya hamba Allah yang terkenal sebelum lahir. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan di muqaddimah surat 7 ayat 157, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyalladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Orang yang mereka mengikuti Nabi Rasul yang ummi, yang namanya termaktub, yang namanya terdapat, namanya tertulis dalam kitab Taurat maupun Injil. Ya, mereka mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Taurat maupun Injil itu seperti orang tua mengenal anak-anak mereka. Rasanya nggak mungkin orang tua nggak paham anaknya sendiri. Kita semua paham sifatnya, kekurangannya, dan itulah saking jelasnya nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dilahirkan oleh Allah. Begitu Allah lahirkan, lalu Allah utus sebagai Nabi dan Rasul, beliau menjadi amat sangat terkenal. Dari 100 tokoh dunia, beliau nomor wahid. Beliaulah junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau diambil oleh Allah, namanya tetap dikenal, namanya tetap disebut. Dalam syahadat kita sebut, dalam sholat kita sebut, dalam azan kita sebut, dalam doa kita sebut, setiap saat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu kita ingat. Jauh berbeda dengan kita. Pak Camat mulai dikenal sejak kapan Pak Camat? Begitu lahir dikasih nama sama orang tua Diki Suherlan, gitu Pak ya? Baru dikenal. Kemudian Allah takdirkan jadi lurah, jadi camat, tambah terkenal. Tapi tidak seperti terkenalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau terkenalnya di Kemayoran, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenalnya di kolong bawah jagat raya. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Allah tidak utus engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan menebarkan rahmat di alam semesta ini. Allah pun menjelaskan bahwa Nabi Muhammad dikenal di alam semesta ini karena beliau diutus oleh Allah untuk alam semesta.
Begitu Allah ambil, kira-kira nanti kalau Allah ambil kita, kira-kira masih disebut nggak? Nama kita masih diingat nggak kira-kira? Kata Pak Bambang lewat seminggu Pak Bambang kira-kira masih disebut nggak nih Pak Bambang nih? Masih disebut nggak nama kita Pak Haji? Kalaupun ada yang ingat keluarga dekat, orang lain belum tentu ingat. Sementara junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu warafa'na laka dzikrak, Allah angkat, Allah tinggikan sebutanmu engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang kita rasakan. Beliau mengajarkan kita agar kita ikut meneladani yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah agar kita kaum muslimin mengikuti ajaran beliau seperti yang terakhir disampaikan Pak Camat, jangan suudzon, jangan berprasangka jelek, persis seperti yang Allah Ta'ala katakan dalam surat Al-Hujurat, surat 49 ayat yang ke-12. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha huwat tawwabur rahim. Wahai orang yang beriman, jauhilah olehmu banyak berprasangka. Sesungguhnya prasangka, kebanyakan berprasangka itu dosa. Wala tajassasu, jangan tajasus. Tajasus itu mencari-cari kekurangan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan kalian menggunjing satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan, sukakah kalian, maukah kalian memakan bangkai saudaramu sendiri yang telah wafat? Fakarihtumu, pasti kamu jijik memakannya. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Bapak Ibu saudara yang dimuliakan Allah, kenapa kita nggak boleh berprasangka? Karena berprasangka itu menimbulkan permusuhan. Karena berprasangka itu menjatuhkan harga diri orang lain. Karena berprasangka itu membuat silaturahmi terputus. Maka jauh-jauh hari Allah Ta'ala ingatkan kita agar kaum muslimin jauhilah olehmu berprasangka, apalagi berprasangka jelek. Ibu bapak saudara, kita bisa lihat kasus di zaman Raja Murad. Raja Murad IV, beliau lahir tahun 1612. Tahun 1623 beliau sudah jadi raja. Usia 11 tahun jadi raja. Kita 11 tahun ngapain Pak Bambang? Main layangan. Di kampung dulu main gundu. Betul. Main peta umpet itu di Malang nih, Pak Kediri, Pak Bambang nih. Apa namanya? Pak Slocor, sampai lupa nyebutnya. Bapak Ibu, Raja Murad 11 tahun beliau sudah sebagai raja. Karena masih terlalu muda, dibantu sama bundanya namanya Qasim. Ibu bapak, setelah berkembang dan berkembang menjadi dewasa, Raja Murad ini luar biasa, utamanya dalam memberantas yang namanya perjudian, memberantas yang namanya minuman. Beliau betul-betul konsen banget untuk memberantas yang namanya minuman keras, yang namanya perjudian. Dan beliau sebagai raja, Masya Allah, rajin ronda. Rajin apa? Ronda. Kalau ronda orang sini bilang apa Pak Camat? Siskamling. Ketika beliau ronda, ketika beliau siskamling,
Beliau berbusana seperti warga biasa. Warga nggak tahu kalau yang Siskambling itu, yang keliling kampung itu Raja Murad. Bapak Ibu Saudara, suatu ketika beliau diperlihatkan oleh Allah, hamba Allah yang tergeletak di pinggir jalan. Lalu disapalah oleh Raja Murad dan ternyata udah nggak bernyawa. Anehnya warga setempat nggak ada yang peduli sama ini mayat. Lalu Raja Murad nanya, "Fulan, tahukah kalian siapa ini mayat?" "Tahu." "Tahukah kalian di mana tempat tinggalnya?" "Kami tahu. Fulan ini pemabuk, fulan ini penzina. Biarin ya, nanti keluarganya juga pasti datang, nggak perlu diurus, nggak perlu apa namanya diantar, nanti keluarganya juga ngambil. Ini pemabuk, ini penzina, rasanya kami nggak perlu ngurusin, ini pemabuk penzina." Raja Murad tanya, "Fulan, bukankah si mayat ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Mereka menjawab, "Betul, dia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Raja Murad, "Kalau kalian mengakui bahwa ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini hamba Allah, tolong bantu saya. Ayo kita antar rame-rame." Bapak Ibu Saudara, diantarlah rame-rame jenazah ini. Sesampainya di rumah, kemudian ditaruhlah jenazah. Tetangga kanan kiri yang nganter tadi pulang. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan, bayangkan kita punya keluarga, punya orang tua, punya suami, punya istri, punya anak, diambil oleh Allah. Tetangga kanan kiri nggak peduli, semua pulang. Kira-kira perasaan kita gimana? Pasti sedih, pasti kecewa. Dan di saat kecewa seperti itu, istri almarhum berdoa. Istri almarhum mengatakan, "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Sungguhnya kita milik Allah, kita akan kembali kepada Allah. "Abang, saya istrimu, saya bersaksi, abang adalah ahli ibadah. Abang adalah hamba Allah yang taat kepada Allah. Kami memohon semoga ampunan Allah, semoga amal ibadah diterima oleh Allah, semoga abang mendapat rahmat Allah, semoga abang kelak ditempatkan oleh Allah di tempat yang terbaik." Bapak Ibu Saudara, istri Raja Murad terkaget-kaget. Raja Murad terkaget-kaget, ini istri almarhum berdoa seperti itu. Lalu Raja Murad mengatakan, "Ibu, di luar tadi orang mengatakan almarhum ini apa? Pemabuk. Orang mengatakan almarhum ini penzina. Kenapa ibu bersaksi bahwa almarhum orang ibadah?" "Betul, saya sudah menduga seperti itu. Karena suami saya ini setiap hari pergi ke toko." "Ke toko apa?" "Toko minuman, Coca-Cola." Kalau Coca-Cola mungkin lain ceritanya Pak Bambang. Ini yang dibeli minuman keras. Apa? Homer. Kemudian pakai plastiknya, plastik transparan, ditenteng bawa pulang. Tetangga kanan kiri ngelihatnya setiap hari ini orang bawa minuman keras, bawa Homer, hari-hari seperti itu. Kemudian sesampainya di rumah, ya, minuman tadi dibuka, lalu dituangkan, lalu dibuang. Setelah itu beliau ngomong, "Alhamdulillah Bunda, hari ini Allah kasih rezeki
Mudah-mudahan rezeki yang Allah berikan kepada kita menyelamatkan anak-anak muda dari mabuk, menyelamatkan anak-anak muda yang mestinya miras. Alhamdulillah, kami bersyukur sama Allah rezeki yang Allah berikan hari ini. Bapak Ibu, tidak hanya itu yang dilakukan oleh suami. Beliau kerja keras dan kerja keras. Begitu dapat rezeki, beliau pergi ke tempat prostitusi, pergi ke lapak menemui orang yang ada di tempat itu, ngobrol-ngobrol. Fulanah, kalau boleh tanya, maaf, kamu sehari dapat berapa? Dapat sekian. Gimana kalau hari ini bapak bayar? Syaratnya kamu pulang, tutup lapak kamu, tutup warung kamu. Karena disepakati dibayarlah, lalu diminta lapaknya tutup, warungnya tutup. Sesampainya di rumah, suami saya ngomong, alhamdulillah, hari ini kita bisa mengurangi dosa-dosa dari para penjaga lapak. Hari ini insya Allah kita bisa mengurangi hamba-hamba Allah yang berniat mesum, berniat maksiat. Kenapa mereka pulang? Kenapa lapak tutup? Kenapa warungnya tutup? Saya sebagai istri kasih nasihat, Bang, tolong cari jalan dakwah yang lain. Masih banyak cara untuk berdakwah, untuk berbuat baik. Saya istrimu takut suatu saat nanti kalau abang diambil oleh Allah nggak ada yang mengurus. Suatu saat nanti abang diambil oleh Allah nggak ada yang peduli. Suami saya menjawab, saya yakin yang saya lakukan benar. Saya yakin dalam amar ma'ruf nahi mungkar memang resikonya seperti itu. Tapi saya yakin suatu saat Allah ambil saya, Raja Murad pun berkenan datang, ulama-ulama pun datang, guru-guru pun datang, jamaah pun datang untuk nyolatkan saya, dan punya keyakinan seperti itu. Itulah yang disampaikan almarhum. Baru saat itu Raja Murad buka kartu, sayalah Murad, sayalah Murad. Saya akan undang ulama-ulama, saya akan undang DKM masjid, saya akan undang kaum muslimin besok ngurusin almarhum. Saya akan undang ngurusin almarhum. Itulah ibu bapak, saudara, dalam Islam kita diperintahkan oleh Allah. Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan ketika ada berita supaya kita tabayun. Tadi surat Al-Hujurat ayat 6 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hei orang yang beriman, apabila orang fasik membawa berita, fatabayyanu, hendaknya kalian tabayun, kalian klarifikasi, nanya dulu mau Pak RT, nanya dulu mau Pak RW, nanya sama Pak Lurah, nanya sama Pak Camat. Pak Camat kalau ditanya kira-kira jawab nggak Pak Camat? Jawab sama Pak tanya sama Pak Camat, tanya sama ya ustadz-ustadznya, ustadzah-ustadzahnya, klarifikasi, tabayun. Antusibu kaumam bijahalatin, supaya kamu jangan menimpakan kepada seseorang akan kebodohanmu lalu kamu menyesal. Ibu bapak saudara yang dimuliakan Allah, andai kita mau klarifikasi, andai kita mau tabayun, insya Allah tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Misalnya ibu bapak, kalau saya kasih pertanyaan, ada cerita dua hamba Allah, yang satu meninggal di masjid, yang satu meninggal di hotel. Yang meninggal di masjid itu preman habis mabuk kemudian meninggal di masjid, sementara ustadznya meninggal di hotel. Kira-kira bagus mana? Yang satu ustadznya meninggal di hotel,
Sementara si pemabuk itu meninggalnya di masjid. Bagus mana? Bagusan di masjid. Rata-rata pasti mengatakan bagus di masjid. Ternyata hasil investigasinya, kenapa meninggal di masjid? Karena nyuri kota amal masjid, digebukin rame-rame, innalillah. Hah? Kemudian kenapa ustadznya meninggal di hotel? Rupanya pas kemarin itu isolasi mandiri, beliau mohon maaf supaya yang lain nggak ketular, tidur di hotel, meninggal di hotel. Pas lagi sujud meninggal di hotel. Sekarang bagus mana? Itulah contoh perlunya klarifikasi, Yakin kalau kita mau klarifikasi, kita tabayun, kita nggak akan menyesatkan orang lain. Prasangka kita belum tentu seperti yang kita sangka. Mungkin itu aja Pak Lurah, Pak Camat yang saya sampaikan, karena udah jam 6 lewat, udah banyak yang lihat jam. Kalau dipanjangin panjang banget ini. Saya siapin banyak hadis, tapi karena memang suasananya silaturahim, mudah-mudahan silaturahim yang amat singkat ini, MUI, DMI, DKM, RW, RT, LMK dan semua majelis-majelis yang ada di Kemayoran, majelis-majelis taklim yang ada di Sumur Batu, kita kompak, kita guyup bersama untuk memakmurkan masjid, dan itulah tugas kita bersama. Demikian, dan mohon maaf lahir batin. Mari sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah. Harapannya Allah kuatkan iman Islam kita, Allah mudahkan urusannya, dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-hadihniyah likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafiuka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi kulli umurina, barik lana fi asma'ina wa absarina, barik lana fi azwajina wa auladina, barik lana fi ma razaqtana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian insyaallah subuh bersama yang akan datang di Masjid Al-Ikhlas Sumur Batu. Jadi yang akan datang nanti di Masjid Al-Ikhlas Sumur Batu. Demikian, hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.